Mari kita membuka Alkitab dari Wahyu pasal yang ke-21. Let us open the Word of God from Revelation chapter 21. Ya, mungkin kita akan lihat beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama dari Wahyu 21 ayat 4 sampai 8. We'll be reading a number of Bible passages. The first one is Revelation 21, verse 4 to 8. Bisa keluar ya ininya? Dai. Keluar. Oke, saya akan baca Indonesia, saudara silakan mengikuti di layar saudara. Ya. Wahyu 21 ayat 4 mulai ayat 4. Ini ayat 6, ayat 4. Oke. Anyway, saya bacakan bagi saudara sekalian. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus, Kristus akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini salah satu bagian yang kita akan lihat nanti tentang alasan atau doktrin yang penting untuk kita menghadapi akan penderitaan. This is one of the important part that we'll be looking at when we are meditating the important doctrines while facing suffering. Yang bagian yang kedua kita akan lihat adalah Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. The second part that we'll be looking at is Hebrews chapter 5 verses 7 to 10. Ya. Ibrani 5 ayat 7 sampai 10, sekali lagi saya bacakan bagi saudara sekalian dalam bahasa Indonesia. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa. Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bagian yang ketiga adalah, atau yang terakhir adalah Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. The last part is Hebrews chapter 4 verses 15 to 16. Itu kalau sudah Alkitab Indonesia hanya beberapa ayat di atasnya. Ibrani, ya. Yeah, you have Indonesian Bible is just a few chapter before it. Ya. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Hebrews verses 15 and 16. Chapter 4 verses 15 and 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray once again. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Father in heaven, we thank you for this morning. Kesempatan kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah, dan juga mendengarkan firman-Mu. The opportunity for us to worship and to listen to your word. Tuhan, tenangkan hati kami dan siapkan pikiran kami. God, please calm our hearts and also our mind. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, firman-Mu boleh jatuh ke dalam hati yang Tuhan sudah persiapkan. So that when we listen to your word falls into our heart which has been prepared by you. Dan Tuhan yang
menumbuhkan iman itu di dalam hidup kami. And you yourself will grow that faith in our life. Berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara, penterjemah, dan semua kami yang mendengar firman-Mu. Please bless each and every one of us, your servant who will be sharing the sermon, the translator, and also each and every one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang rencana Allah yang baik di dalam penderitaan anak-anaknya. Brothers and sisters, we have meditated last week about God's intentions and plan in God's children. Khususnya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 kita melihat bagaimana Tuhan ingin memurnikan iman kita. Especially in 1 Peter 1 verses 7 where God would like to purify our faith. Sehingga mempersiapkan kita untuk menerima segala kemuliaan, keagungan yang disediakan bagi anak-anaknya ketika Kristus datang kedua kali. So that we'll be able to be prepared to accept God's glory and when God comes a second time. Tetapi kita tahu bahwa tema penderitaan ini sebenarnya sesuatu aspek, satu tema yang luas dan memiliki banyak aspeknya. But we actually know that this topic of suffering is very broad and has a lot of aspect in it. Kita tahu juga bahwa semua orang bukan hanya orang-orang Kristen dan bukan hanya orang-orang yang tidak percaya, semua orang sebenarnya mengalami penderitaan di dalam dunia ini. We know that not only Christians but also people who doesn't believe in God, they also experience sufferings. Nah, mempelajari bagaimana orang-orang itu dari berbagai macam latar belakang, budaya, agama, filsafat menghadapi penderitaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat menarik. We would like to study people from different background, different culture, different history. Basically, when we learn about how they face suffering is a very interesting topic. Beberapa hari setelah peristiwa Sandy Hook Elementary School shooting tahun 2012, a few days after the Sandy Hook Elementary School shooting incident, tahun 2012 di mana 26 orang ditembak mati. In 2012, where there are 26 people who were shot dead. Dan di antara 26 orang itu 20 anak-anak umur 6 sampai 7 tahun itu mati. Out of the 26 people, 20 children aged 6 to 7 were shot dead. Seperti juga beberapa hari kita mengalami di Auckland ini beberapa hari yang lalu, juga kekagetan yang terjadi, ada penembakan di City. Just like what we experienced in Auckland a few days ago, there was a shooting happened in Auckland. Pada waktu peristiwa di New York ini, New York Times itu mencetak tulisan seorang pastor Katolik. When this thing happens, a few days after the incident, the New York Times printed an article by a Catholic priest. Dan dia menulis artikel berjudul Why God? He wrote an article entitled Why God? Dia tulisan ini meresponi dan merefleksikan apa yang terjadi, sebenarnya bagaimana kita harus mengerti penembakan yang menewaskan 20 anak-anak kecil ini. This article is to respond to what had happened in the previous days on the shootings of the 26 people and the 20 children. Maka artikel yang ditulis pastor Katolik ini mendapat respon yang sangat banyak dari orang-orang yang membacanya. And these articles receive a lot of response from a lot of people. Ada ratusan respons yang masuk. There's hundreds of response that come in. Dan kebanyakan tidak setuju terhadap tulisan pendeta ini. And a lot of them disagrees with what has been written by this Catholic priest. Tetapi yang menariknya mereka tidak setujunya, tetapi tidak setujunya itu juga bertentangan satu dengan yang lain. What's interesting is that the disagreement actually contradict one another. Jadi saudara sekalian, sebenarnya setiap orang dari berbagai latar belakang, agama, filsafat, budaya, bahkan orang-orang ateis sekalipun, mereka harus berespons terhadap penderitaan yang dihadapi oleh manusia dan termasuk diri mereka sendiri. So actually people who are from different background, different religion, and also people who are atheists, they have to respond to all the sufferings that is experienced by human. Sebenarnya mempelajari akan hal ini sesuatu yang menarik, yang membuat kita banyak berpikir juga, dan kemudian kalau kita bandingkan dengan apa yang Alkitab katakan. And to study this actually is a very interesting topic because especially when we compare to what the Bible has said.
maka kita akan mengetahui Alkitab memberikan jawaban yang jauh lebih lengkap. Dan bukan hanya jawaban yang lebih lengkap, memberi kepada kita kekuatan dan menghadapi realita dengan sesungguhnya. And we realize that what the Bible has provided us is a complete answers and also answers to be able to strengthen our life. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. This is what we're going to learn today. Tentu kita tidak ada waktu untuk membahas macam-macam pandangan tentang menghadapi penderitaan. We don't have time to discuss about different perspective on how to face sufferings. Tapi kita mempelajari apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, bagaimana melihat akan dan mengerti penderitaan ini, dan bagaimana firman Tuhan menguatkan kita untuk menghadapi penderitaan dan kesulitan ini. But we would like to see how the Bible teach us and also teach us how to be able to understand and also how to face these struggles. Kita akan merenungkan pagi hari ini 3 doktrin yang powerful, yang menolong kita mengerti dan menghadapi penderitaan yang kita alami. Today we would like to reflect on 3 powerful doctrines that will help us to understand and deal with the suffering that we are experiencing. Yang pertama adalah doktrin dari creation and fall atau penciptaan dan kejatuhan manusia dalam dosa. The first of all is doctrine of creation and fall. Kita tidak membaca bagian itu di dalam pembacaan hari ini. We didn't read that part in our today's reading. Tetapi kita akan melihat mungkin banyak di antara kita sudah mengerti to some extent akan bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu baik pada mulanya dan bagaimana ciptaan yang baik ini kemudian jatuh di dalam dosa. Most of us has known that when God create everything is good, but everything has fallen to sin. Inilah hal yang pertama yang kita boleh mengerti, bahwa Tuhan pertama-tama ketika Dia menciptakan segala sesuatu itu adalah baik. This is what we are going to learn today. When God create everything is good. Bahkan ketika Tuhan selesai menciptakan segala sesuatu, maka Dia mengatakan itu sungguh amat baik. Even when He finished with His creation, He says, "This is good. This is very good." Tidak ada konflik, tidak ada kebencian, tidak ada penderitaan, dan tidak ada kematian ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu pada mulanya. There's no conflict, there's no sufferings, there's no death when God create this. Artinya, saudara sekalian, orang yang mati umur 90 tahun dengan tenang, itu bukanlah rencana Allah dari semula. This means that when a person died in his 90s, doesn't mean that it is according to God's original plan. Kita kadang-kadang kalimat itu mengkagetkan kita. Kita kadang pikir kalau kita bisa hidup sampai 90 tahun, wah itu sudah bonusnya banyak sekali. Sometimes we think that it's quite surprising. We sometimes think that if we can live up to 90 years old, it's a very big bonus for us. Tetapi sebenarnya kalau kita balik kepada original plan dari Tuhan di dalam creation, maka sesungguhnya dalam penciptaan itu tidak ada kematian. But actually, if we go back to the original plan of creation, there is no death in that plan. Kematian adalah akibat dari manusia melawan Tuhan dan jatuh di dalam dosa. That is because of men who fall into sin. Pada waktu permulaan penciptaan, segala sesuatu adalah shalom, penuh damai sejahtera, relasi yang baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, manusia dengan seluruh alam ciptaan. God's plan from the beginning is shalom, peace. There's no difficulties, no sufferings. Everything will go well in peace. Everything have a beautiful relation with God, human relation with human, and also with other creation. Tetapi karena manusia melawan Tuhan, melawan perintah Tuhan, maka Tuhan sudah mengatakan ketika engkau melanggar perintahku, pada waktu engkau memakan buah itu, maka engkau akan mati. But because men go against God's word, when God gave them an order not to eat that fruit and you will die, but they continue to eat the fruit. Nah, saudara sekalian, manusia ketika melanggar perintah Tuhan, maka seluruh akibat dosa, bukan hanya kematian, tetapi juga segala macam akibat yang lain itu dialami oleh manusia. Because of sins, then all the implications of sins are experienced by human. Manusia mulai mengalami ketakutan. Men start to feel fears. Manusia mulai membenci satu dengan yang lain. Men start to hate each other. Dan manusia mulai membenci akan Tuhan.
man start to hate God. Itulah saudara sekalian, semua akibatnya dan ultimately manusia kemudian mengalami kematian dan kematian dialami oleh semua umat manusia. That's the implication, and at the end of the day, a man will experience that and death. Saudara sekalian, hal ini berarti ketika kita mengerti doktrin kejatuhan manusia dalam dosa, Brothers and sisters, this means when we understand the doctrines of fall, maka orang yang mengalami banyak penderitaan people who are experiencing a lot of suffering, belum tentu lebih berdosa daripada orang yang mengalami sedikit penderitaan. it's not necessarily more sinful than people who are experiencing less suffering. Karena doktrin kejatuhan manusia dalam dosa mengatakan semua manusia tidak terkecuali sudah jatuh di dalam dosa dan upah dosa adalah mati. And because of the fall of sin, Because of the fall of sin, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. all men has fallen to sin, Dan akibat daripada dosa adalah mati. and the wage of sin is death. Jadi tidak ada orang yang lebih suci daripada orang yang lain. There's nobody who is more Holy. than another. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Everybody has fallen to sins and lost the grace of God. Saudara sekalian, Glory of God. karena itu banyak orang berpikir bahwa orang-orang yang mengalami penderitaan yang begitu besar ini pasti adalah karena dia memiliki dosa yang sangat besar. That's why there's a lot of people who think that somebody who experienced a lot of suffering, perhaps it's because he has a lot of sin. Ya, ini adalah kesalahan dari teman-teman Ayub. This is the mistakes of Job's friend. Teman-teman Ayub yang melihat Ayub begitu menderita, Job's friend who sees Job who is experiencing a lot of hardship and sufferings. bukan hanya seluruh hartanya habis, anak-anaknya mati, semua hal yang bahkan dia dirinya sendiri mengalami kesakitan yang begitu berat. Not only his children die, all his wealth is gone, but he himself experiencing a very painful hardship. Maka teman-teman Ayub berkata bahwa kamu mengalami begitu banyak kesusahan pasti karena kamu adalah melakukan dosa yang kami tidak tahu. And Job's friend said, you must have sinned because no one experienced pain like this, or experienced hardship like this. Dan kita mengetahui Tuhan justru membela Ayub. And we know that God actually on Job's side. Dan kemudian Tuhan justru menegur akan teman-teman daripada Ayub ini dan minta Ayub untuk berdoa bagi mereka. And God finally was angry and rebuked Job's friend. And even God said to ask Job to pray for Job's friend. Saudara sekalian, kita semua sudah jatuh di dalam dosa, meskipun itu bukan rencana awal Tuhan, tetapi kita sekarang sudah jatuh dalam dosa dengan segala akibatnya dan salah satunya adalah penderitaan yang kita alami. Brothers and sisters, we have fallen into sins and we have fallen into sins with all the implications, including sufferings. Saudara sekalian mengakui bahwa kita semua sudah berdosa di dalam Adam, Brothers and sisters, to admit that we have sin in Adam, maka problem hidup manusia dari sudut pandang Alkitab dari doktrin ini bukanlah problem of evil. and then we must understand that the problem of human life, the problem of suffering that we experience is not the problem of evil. Tetapi masalah hidup manusia adalah the problem of goodness. The problem of human life is precisely the opposite, which is the problem of goodness. Maksudnya adalah ketika kita mengakui bahwa kita semua sudah jatuh di dalam dosa, Which means that when we admit that we have fallen into sin, maka kejahatan dan penderitaan itu adalah bagian yang memang layak kita terima sebagai manusia yang hidup di dalam dunia yang sudah berdosa. and then all the bad things and sufferings are things which we should be receiving in this life. Tapi justru ketika kita ada kebaikan yang kita alami, ada penghiburan yang kita alami, ada kekuatan yang kita alami, maka itu sebenarnya justru satu misteri. Kita boleh mengalami semua kebaikan itu di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. On the contrary, when we experiencing All the goodness. all the goodness, all the grace that we have, all the blessing that we receive is something which is a mystery in this fallen world. Seorang dokter Kristen itu mengatakan seperti ini, A Christian doctor said this: bahwa menyadari kekompleksan tubuh manusia, to realize the complexity of the human body, dia sendiri semakin kagum bahwa ada tubuh
yang bisa berfungsi, berjalan dengan baik. He was even more amazed that there's a body that can function properly. Bahwa ada bayi yang lahir dengan tanpa cacat, itu adalah sesuatu keajaiban. There's a baby who is born without defects is a miracle. Bahwa sewaktu kita tidur itu tubuh kita masih tetap bisa bernafas. When we are sleeping, our body still can breathe. Pencernaan itu bisa tetap berjalan. Our digestion can continues. Bahkan di dalam tubuh, waktu kita tidur itu, tubuh itu melawan sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. In fact, even during our sleep, our body is fighting cancer in our body. Sebenarnya adalah sesuatu mukjizat yang terjadi. This is a miracle. Ya, kita tahu, saya sendiri barusan mengalami bagaimana kemarin itu benar-benar tidak bisa jalan dan terus tidur seharian. We know that yesterday I wasn't able to walk and I was sleeping the whole day. Tapi kemudian dengan makanan yang ada, dengan obat-obat yang diberikan, dan kemudian istirahat semalam ini, hari ini bangun ada kekuatan yang baru. And with the food provided, with the medicine provided, and with a good rest, I was able to wake up this morning and be here with you. Ini adalah suatu anugerah Tuhan yang tidak selayaknya kita terima. This is God's blessing which we are not supposed to receive. Kita hidup dalam dunia yang berdosa, maka kesulitan penderitaan itu adalah bagian daripada hidup manusia. We live in a fallen world, so difficulties and suffering are part of everyday life. Maka ketika kita sakit dan menderita, that's why when we are sick and suffer, seharusnya kita tidak bertanya, why me? Mengapa saya mengalami penderitaan ini, Tuhan? We shouldn't be asking, why me? Why am I the one who gets this? Tetapi pertanyaannya adalah justru, why not me? But instead the question should be, why not me? Karena saya juga adalah orang berdosa dan saya sudah selayaknya menerima segala akibat dosa di dalam dunia ini, termasuk di dalamnya penderitaan. Because I'm a sinful man, I should be receiving all the sin implications that is in the world. Pandangan ini berbeda dengan pandangan yang disebut sebagai practical deist. This perspective is very different from what is called practical deist. Atau ini adalah istilah yang dipopulerkan oleh Christian Smith, yang juga saya percaya banyak orang-orang di dalam ini di Amerika, tapi juga banyak di New Zealand ini juga mengalami apa yang disebut sebagai atau memegang apa yang disebut sebagai practical deist ini. This has been popularized by Christian Smith. Yeah. This practice is called practical deist. Ini adalah pandangan yang memberikan apa yang pandangan yang menganggap bahwa tugas utama Allah adalah memberikan apa yang manusia butuhkan. This perspective is mainly believed that God's main task is to just give what human needs. Maka kalau mereka berpikir hanya mereka yang sangat-sangat jahat itu yang layak dihukum dan mengalami penderitaan. That's why they believe that only those who are very bad who deserve to be experiencing suffering. Sedangkan kita, saudara dan saya yang mungkin tidak sempurna, tetapi kita tidak jahat-jahat amat. As if for us, we may not be perfect, but we are not that bad as well. Kita adalah orang yang pikiran ini menganggap kita adalah orang yang layak menerima hidup yang comfortable di dalam dunia ini. This perspective suggests that we should be able to live a good life and comfortable life. Ini adalah pandangan yang kalau kita meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan harus mengampuni saya karena kita berpikir itulah tugas kamu Tuhan untuk mengampuni dan mengasihi saya. This perspective suggests that God should forgive us because that's your job. Maka pandangan seperti ini akan menimbulkan satu kebingungan, disillusion, hidup yang disillusion dan kehidupan yang kecewa kepada Allah ketika kesulitan dan penderitaan itu kita alami. That's why this perspective is going to cause disillusion, going to cause confusion, because when bad things happen to our lives, this is something that we cannot accept. Kita merasa bahwa kita layak menerima hidup yang comfortable dan layak untuk tidak mendapati segala penderitaan yang berat. We feel that we should be receiving a comfortable life and we shouldn't be experiencing bad things in our life. Saudara sekalian, tetapi kalau kita menerima akan doktrin, akan creation and fall,
maka itu akan membuang self-pity di dalam hidup kita. Brothers and sisters, if we accept the doctrine of creation and fall, then it will remove the self-pity in our lives. Menguatkan jiwa kita karena kita siap menerima akan kesulitan dan penderitaan hidup di dalam dunia yang berdosa ini. To strengthen our life because we are ready to accept and experience sufferings in our lives. Sekaligus ada pengharapan bagi anak-anak Tuhan karena ini penderitaan kesulitan ini bukanlah rencana Allah yang semula. It's not the way it's supposed to be. And this also gives hope because we know that this is not the original plan. This is not the way it's supposed to be. Maka kita akan masuk ke dalam doktrin yang kedua yang boleh menolong kita, menguatkan kita mengerti mengapa kita mengalami penderitaan dalam dunia ini. And then we will continue to the second doctrine to help us to deal and understand the sufferings. Doktrin yang kedua yang tadi kita baca dari Wahyu 21 adalah doktrin tentang final judgment dan pembaharuan ciptaan. The second doctrine is what we have read in Revelation chapter 21, which is the doctrine of final judgment. And the renewal of creation. And the renewal of creation. Banyak orang itu tidak percaya akan judgment day. A lot of people doesn't believe in judgment day. Bagaimana Allah itu bisa menghukum manusia untuk selama-lamanya? How can God How can God how judge can people God judge forever? people and then forever? Ya. Tetapi sebaliknya saudara sekalian, kalau kita melihat kalau kita menganggap bahwa tidak ada judgment day, But on the contrary, if we believe there's no judgment day, bagaimana kita bisa bertanya bagaimana dengan segala kejahatan yang mengerikan dilakukan di dalam dunia ini? how about all the crimes that is happening in the world? Apa yang terjadi di Auckland beberapa hari yang lalu? Like what has happened in Auckland a few days ago? Apa yang terjadi di Christchurch beberapa tahun yang lalu? What happened in Christchurch a few years ago? Apa yang terjadi di Sandy Hook, kekejaman orang membunuh 26 orang dan 20 diantaranya anak-anak. What happened in Sandy Hook when somebody killed 26 people, including 20 children? Kalau tidak ada judgment day, If there's no judgment day, maka sebenarnya tidak pernah ada keadilan terjadi di dalam dunia ini. there won't be any justice in this world. Orang bisa membunuh sedemikian rupa dan merusak kehidupan orang lain. People can kill and also destroy other people's life. Paling akhirnya adalah dia bunuh diri dan dia mati. I think the most maximum thing that he can do is just kill himself. Maka tidak ada keadilan sama sekali di dalam dunia ini kalau itu yang terjadi. There's no justice at all if that happens. Kalau tidak ada judgment day, maka kehidupan dunia ini adalah dunia yang sangat-sangat tidak adil. If there's no judgment day, then this world is not fair at all. Maka manusia akan kehilangan seluruh pengharapan. And human men will lose all their hope. Manusia bisa menghancurkan begitu banyak orang dan ujungnya dia mungkin kalau di New Zealand dia hanya bisa dihukum seumur hidup. People can destroy other people, can kill other people, and in New Zealand, I think the most they only can receive life sentences. Dan life sentence itu negara semua orang dengan uang pajaknya harus menghidupi dia sampai dia mati. And for life sentences, that means other people with their tax money have to pay for his life until the day he dies. Maka kalau tidak ada judgment day, manusia akan kehilangan seluruh pengharapan. That's why if there's no judgment day, then people will lose hope. Dan lebih lagi, manusia kalau tidak ada judgment day, manusia akhirnya akan berpikir dia harus membalas dendam. And another thing is, if let's say there's no judgment day, and people will think that they have to take revenge. Kalau tidak ada hakim yang adil, yang akan menegakkan keadilan bagi semua kejahatan, maka kita semua harus menjadi hakim itu. If there's no justice, because there's no judge who will judge fairly all the evil in this world, then we will be the judge. Tapi justru ketika ada judgment day bagi semua orang, seperti Wahyu 21 mengatakan orang-orang yang tidak percaya, orang yang melakukan kejahatan, mereka akan menghadapi penghakiman Tuhan yang kekal. And because there's judgment day, people who has done crimes and also done evil things, they will face judgment at the end of the day. Memberikan pengharapan kepada kita bahwa keadilan akan ditegakkan. It gives us hope that justice will prevail. Justru kebenaran ini menolong kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
This truth actually explains to us that we shouldn't be repaying evil with evil. Karena Tuhan sendiri mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan karena pembalasan adalah hakku. Because God says, don't repay evil with evil because vengeance is mine. Ini saudara sekalian, sekaligus juga kebenaran ini memberikan kita belas kasihan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. This also give pity to people who done the evil crime, things, yeah. done the crime and evil things. Dan karena kita ingin mereka bertobat, karena kalau tidak mereka akan menghadapi penghakiman Tuhan yang kekal, yang selama-lamanya akan mengalami penderitaan. Because we want them to repent so that they won't be able to face the eternal punishment. Saudara sekalian, hal yang kedua kita bisa lihat dari final judgment ini adalah bahwa pengharapan akan judgment dari Tuhan, akan keadilan yang Tuhan akan tegakkan ini tidak berhenti sampai di situ. The second thing that we can see is the judgment from God doesn't stop there. Tuhan bukan hanya akan menegakkan keadilan dan secara penuh dan sempurna. Not only God will uphold justice perfectly, tapi Dia juga akan melakukan pembaharuan bagi seluruh ciptaan. God will renew all creation. Ini adalah pembalikan dari semua akibat dosa. This is the reverse of all the consequences of sin. Pembalikan dari semua kerusakan, penderitaan, dan bahkan kematian. Reverse of all the sufferings, all the bad things that happen in the world. Dan reverse of the death even. And even reverse of the death. Saudara sekalian, inilah yang tidak bisa manusia lakukan. This is something which man cannot do. Sesuatu yang kita sudah lakukan, kesalahan yang sudah kita lakukan, kita tidak bisa undo. Something that bad that we have done, we cannot just undo. Kita tidak bisa seperti komputer kita balik mundur. We cannot be like a computer, we can just press undo. Tetapi apa yang kita sudah lakukan dan damage yang sudah terjadi, ya sudah akan terjadi akibatnya, ya, dan kita tidak bisa membalik ulang akan waktu itu. The bad thing that we have done, there will be implication to that, and we won't be able to reverse the time. Tetapi di dalam Kristus, maka kita mengetahui ada yang disebut sebagai doktrin kebangkitan tubuh. But in Christ, we know that there's a doctrine of incarnation. The resurrection. Resurrection. The resurrection of the body. Resurrection of the body. Di sini kita bukan hanya menerima tubuh pada masa sehat-sehatnya dulu. This means that we won't be able to just receive a healthy body, just like in the past. Sekarang kita yang sudah semakin tua, kita merasa dulu, wah saya lagi kuat-kuatnya, lagi sehat-sehatnya, lagi gagah-gagahnya. Now people who are more seniors, we always think about our past days when we are very healthy, very strong. Tapi bersyukurlah kalau kita ada doktrin pengajar firman Tuhan tentang kebangkitan tubuh. We should be grateful because there's a doctrine of resurrection. Karena kita bukan hanya kembali kepada masa sehat-sehatnya dulu. Not only we go back to our peak of our healthy life, tetapi kita akan diberikan tubuh yang sempurna, satu kesehatan yang tidak pernah kita alami bahkan di masa puncak-puncaknya kita. We will receive a healthy body in not only in our lifetime but a perfect body and the health that we never experienced in this world. Yeah. Saudara sekalian, iman seperti inilah yang menyebabkan Fanny Crosby mengatakan satu kalimat yang mengagetkan. Brothers and sisters, faith like this is what caused Fanny Crosby's words, and it's also quite shocking. Dia satu kali ditanya, saudara tahu Fanny Crosby yang menulis banyak lagu hymn yang kita nyanyikan. You may know Fanny Crosby because she wrote a lot of hymns that we have been singing. Lebih dari 1,000 hymn, lagu yang sangat indah, lagu yang sangat menggerakkan hati gitu, dan banyak lagunya kita nyanyikan di gereja ini. More than thousands hymns that we have sing in this church. Dan saudara tahu Fanny Crosby lahir dengan mata yang sehat sebenarnya. Fanny Crosby, as you know, she was born with healthy eyes. Tapi karena ada mantri yang mencoba menjadi seperti dokter, maka memberikan obat yang salah pada waktu Fanny Crosby itu masih kecil. But because there's somebody who tried to act like a doctor and he gave Fanny Crosby a wrong medication. Maka Fanny Crosby menjadi buta sejak kecilnya. And she became blind since she was small. Tapi Tuhan memakai dia menjadi penulis penulis lagu yang paling produktif, yang paling banyak lagunya dinyanyikan dan paling menjadi berkat besar bagi jutaan miliaran orang di dalam dunia ini. But God used her blindness for her to be able to write a lot of songs, a lot of hymns, which is sung by
maybe millions or billions of people around the world. Dan satu kali dia ditanya oleh seseorang, Once she was asked by one person, Fanny, apakah kamu mau kalau Tuhan menyembuhkan matamu sekarang ini? Fanny, do you want if God would like to heal your eyes right now? Maka dia mengatakan, kalaupun Tuhan bisa menyembuhkan, saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan, dan kalaupun dia mau menyembuhkan, maka saya akan pilih lebih baik saya tidak disembuhkan. But she said, I believe that God will be able to heal me, but if I have a choice, I don't want Him to heal me now. Mengapa kamu tidak mau disembuhkan? Why do you want to? Why don't you want to be healed? Maka dia mengatakan, saya ingin waktu pertama kali mata saya terbuka dan saya bisa melihat dengan jelas 100%. Because I would like that when my eyes was perfected and I have a perfect vision, maka wajah pertama yang saya lihat adalah wajah juru selamatku Yesus Kristus. so that the first face that I saw was that I see is the face of my Savior, Jesus Christ. Ini adalah iman, percayaan akan ada final judgment, ada pembaharuan ciptaan nanti yang membawa kita masuk ke dalam kesempurnaan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. This is the doctrines of final judgments and also resurrections that will bring us to perfections. Maka kita bisa melihat di sini kekalahan total dosa dan kejahatan ketika Kristus datang kedua kali. So we can see that there will be a total defeat of sin and evil upon Jesus' second coming. Semua kejahatan dan dihapuskan, semua air mata akan dihapuskan dari wajah orang-orang percaya. All evil will be wiped away, all tears will be wiped away from believers. Bahkan kematian dibalikkan, kita mendapat hidup yang kekal dan kehidupan yang dengan tubuh yang sempurna yang Tuhan sediakan untuk hidup selama-lamanya di hadapan Allah Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Even that will be restored, will be reversed, and will be able to have a perfect life to live with God forever and ever. Tim Keller mengatakan kalimat seperti ini. Tim Keller said these words, Evil will not just be an obstacle to our beauty and bliss. Kejahatan bukan hanya akan menjadi suatu halangan bagi keindahan dan berkat kita. But it will have only make it better. Tapi itu akan membuatnya lebih baik. Evil would have accomplished the very opposite of what it intended. Kejahatan akan justru akan mengalami apa yang kebalikan dari apa yang dia inginkan dari awalnya. Kejahatan justru akan mencapai kebalikan dari apa yang menjadi tujuannya. Saudara sekalian, inilah yang pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mengerti adanya final judgment dan juga pembaruan daripada ciptaan. Brothers and sisters, this is our hope when we know there's a final judgment and also restoration from God. Yang terakhir kita melihat kekuatan kita adalah ketika kita percaya akan doktrin inkarnasi dan penebusan Kristus. Finally, is the doctrines about incarnation and atonement of Christ. Kita melihat sekali lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-5. Let us see again in Hebrews chapter 5. Saya membaca sekali lagi, saudara silakan melihat sekali lagi Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. I will read again, and brothers and sisters, please look at the screen. In the days of his flesh, let us read together. Let us read together. In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him, being designated by God a high priest after the order of Melchizedek. Ya, saudara sekalian, inilah yang disinilah iman Kristen itu mencapai puncak keunikan dan keagungannya. Brothers and sisters, this is where the faith of Christianity fulfill its the peak of its majesty. And the uniqueness of the faith. The uniqueness of the faith. Dan sekaligus di sini iman Kristen, kebenaran ini, inkarnasi dan penebusan Kristus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sangat besar bagi hidup kita.
And this faith and incarnation of Christ become a very great strength in our lives. Tidak ada agama, filsafat, atau kepercayaan apapun There's no religion, belief, or philosophy yang memberitakan tentang Allah yang menjadi manusia dan mengalami penderitaan. who share about a God who become a man and died for men, Bahkan mati bagi manusia, menderita dan mati bagi manusia. suffered and died for men. Seorang teolog bernama John Dickson satu kali menulis. A theologue named John Dickson once written. Dia menceritakan tentang pengalaman dia berkhotbah atau berbicara di satu universitas di Sydney. He told us stories about once he was in the University of Sydney and he was giving a speak. Ya, dia bicara tentang satu tema The Wounds of God. He was speaking about a theme entitled Wounds of God. Ya, atau luka daripada Allah. Luka daripada Wounds of God. Ya, dan di dalam setelah dia memberikan speech-nya, maka seorang Muslim itu bertanya di dalam sesi Q&A. During the Q&A in the seminar, there was a Muslim who asked him, Orang ini bertanya, betapa aneh dan tidak masuk akal agama yang mengajarkan tentang pencipta alam semesta yang ditaklukkan oleh ciptaannya. how strange and unreasonable the teaching about the Creator, the universe, being conquered by His creation. Bahwa Allah yang bisa menjadi manusia dan harus makan, tidur, ke toilet, apalagi harus mati. That the Creator of the universe had to come as a human being, had to eat, had to sleep, had to go to toilet, and at the end of the day have to die. Dan John Dickson memberi komentar seperti ini. John Dickson in return gave this kind of comments. Komentarmu sangat pintar, logis, dan beradab. Your comments are good, smart, logical, and civilized. Dan kemudian orang Muslim ini melanjutkan. And then this Muslim gentleman continued. Dia katakan, saya sangat tidak logis bahwa Allah penyebab segala sesuatu bisa dilukai dan disiksa oleh manusia ciptaannya. It's very illogical that God, who is the cause of all things, and the source of all things, can be hurt and tortured by human beings created by Him. Maka Dickson merasa dia tidak perlu meresponi apa-apa kecuali mengatakan kalimat ini. And then Dickson feels that he doesn't have to respond, but said this word. Terima kasih, kamu telah mengatakan keunikan berita Kristen dengan sangat jelas. Thank you for saying the uniqueness of the Christian message so clearly. Saudara sekalian, apa yang dianggap penghujatan oleh Islam Brothers and sisters, what has been called blasphemy by Muslim dipegang dengan sangat berharga oleh iman Kristen. is being held very treasurously by Christian faith. Allah di dalam Kristus telah datang ke dalam dunia. God in Christ has come to work to the earth, Telah menderita dan mati bagi manusia berdosa. suffered and died for human. Ini For adalah penghiburan luar biasa bagi semua anak-anak Tuhan yang menderita. This is a very great Comfort. for all men who are who have fallen in sin, Yeah, for Christian who For are Christians. suffering. Yeah. Christians who are suffering. Meski kita mungkin tidak tahu mengapa Tuhan izinkan penderitaan kita alami, We may not know why the suffering is happening to us, tetapi kita tahu satu hal yang pasti. but we know one thing. Allah mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita bukan karena Dia tidak mengasihi kita, God allowed that to happen to us not because He doesn't love us, tetapi bukan karena Dia tidak peduli dengan kita, not because He doesn't care about us, tetapi karena Dia telah menyatakan kasih-Nya yang terbesar dengan mengirim anaknya yang tunggal mati bagi kita. because He has stated His biggest love by sending His one and only Son. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pegang. This is a very important thing that we have to hold, Karena inilah ujung daripada pergumulan kita ketika kita menderita. because this is the peak of our struggle when we face sufferings. Apakah Tuhan itu mengasihi saya? Is God really care for me? Apakah Tuhan itu peduli dengan saya? Is God really care for me? Is God really love me? Does God really love me? Yeah. Saudara sekalian, seorang penulis bernama Anne Voskamp menulis satu buku berjudul 1000 Gifts. Brothers and sisters, there's a writer called Anne Voskamp who wrote a book called 1000 Gifts.
Dia menceritakan pergumulannya untuk mengerti mengapa Tuhan mengizinkan adiknya yang berumur 2 tahun itu tergencet truk sampai dia mati. She told her struggle to understand why God allowed her younger brothers when he was 2 years old. He was squashed to death by a truck. Dan di ujung daripada pergumulannya, And in the peak of her struggle, dia berkata, inilah pertanyaan yang harus saya jawab. this is the in the end of the struggle, this is the question that she has to answer. Apakah kita itu sebenarnya mempercayai karakter Allah? Do I trust God's character? Apakah dia itu adalah sungguh-sungguh Allah yang penuh kasih? Is he truly a loving God? Apakah dia Allah yang adil? Is he a fair God? Maka berdasarkan Roma 8:32 dia mendapat jawabannya. According to Romans 8 to verse 32, she find the answer. Dia mengatakan seperti ini. She said this: Jikalau Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, if God doesn't care for his own son, if God does doesn't not spare his own his son, own son, apakah Allah tidak akan memberikan apa yang kita butuhkan? will God not give what we need? Dan dia mengatakan kalimat seperti ini. And she said this word: If trust must be earned, hasn't God unequivocally earned our trust? If trust must be earned, God hasn't unequivocally earned our trust. Jikalau kepercayaan harus dibuktikan, maka Tuhan telah membuktikan itu dengan cara yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Ya. Dengan dia telah membuktikan itu dengan punggung yang berdarah-darah. He has proven that with the way of a bleeding back. Dia telah membuktikan trust yang harus dia terima itu dengan mahkota duri yang tertancap di kepalanya. Yeah, he has proven that with the way of the crown of thorns in his head. Dia telah membuktikan itu dengan namamu di bibirnya yang terpecah-pecah. He has proven that by your name on his lips with crack and dryness. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan apa yang dia anggap baik dan benar? How could he not give what is considered good? Dia telah memberikan yang lebih berharga dari apapun yang ada di dalam dunia ini. He has given more than what is everything than what is more precious in this world. Dia telah memberikan sesuatu yang incomprehensible. He has given something more incomprehensible. Saudara sekalian, inilah doktrin yang sangat penting untuk kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Brothers and sisters, this is a very important doctrine that we have to hold on to. Kalau kita mengerti akan kasih-Nya dan penderitaannya bagi kita, maka sudah selayaknya kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. If we understand His love, and then that's why we have to give our life to Him. Seperti di dalam Ibrani 4 ayat 15-16 yang tadi kita baca. Just like Hebrews chapters 4 verses 15 and 16. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Let us read it again. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Inilah Tuhan kita, Juru Selamat kita yang telah datang ke dalam dunia dan mati dan bangkit bagi kita. This is our Lord and Savior who has come to the world, who has died for us and also has resurrected. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, yang paling berharga itu bagi kita. God has given His begotten Son for us. Maka kita boleh percaya bahwa apapun yang kita alami dalam dunia ini, kita tahu bukan karena Dia tidak mengasihi kita. That's why we have to believe that whatever things that we experience in this world is not because He doesn't care for us. Doesn't love us. He doesn't love us. It doesn't mean that also, bukan berarti Dia tidak peduli kepada kita. It also doesn't mean that He doesn't care for us. Saudara sekalian, di dalam VBS yang lalu, brothers and sisters, in the past VBS di Melbourne yang baru berlangsung 2 minggu yang lalu, in Melbourne, which has happened 2 weeks ago,
Dan kita bersyukur Tuhan sudah pimpin di dalam VBS itu di dua tempat, West dan East. We give thanks that the VBS has took place in 2 places, in West and East. Dan di total ada sekitar 260 anak-anak yang mengikuti akan VBS ini. Total, there were 260 children who joined this VBS. Dan saya mengajar di West dan East itu hanya untuk kelas yang besar. I taught in the West and East only for the upper levels. Dan upper hanya level classes. satu sesi saja di East dan West, lain Q&A yang saya harus jawab setiap hari. And only 1 sessions, but I have to answer all the Q&A in both places. Dan di dalam 2 sesi itu sebenarnya saya agak tidak mempersiapkan ilustrasi yang saya mau pakai. In those sessions, I wasn't preparing the illustration that I would like to use. Tetapi melihat anak-anak yang kelas 5 dan kelas 6 itu saya tiba-tiba waktu berdiri itu teringat akan adik saya yang kira-kira umur segitu juga. But when I saw children who are in year 5 and year 6, so suddenly it reminds me of my siblings. Ya, adik saya perempuan yang pada waktu umur 10 tahun itu meninggal dunia. My younger sisters who when she was 10, she passed away. Saya waktu itu umur 12 tahun. I was 12 years old. Dan saya kemudian menceritakan peristiwa ini kepada anak-anak. And then I told the story to them. Dan mereka sangat tegang sekali waktu mereka mendengar cerita ini. They were very attentive when they listened to these stories. We can hear the pin drop waktu saya menceritakan, semua dengan tegang menceritakan apa yang terjadi. As if you can hear the pin drops while I was telling the story. Dan karena memang tentu sangat relevan dengan mereka, dan tentu ini juga real story yang saya sendiri alami. Because it's very relevant for them and it's a story which is I experienced myself. Dan bagaimana adik saya itu pada waktu umur 10 itu kita bersama-sama keluarga besar, family itu pergi atau datang ke satu rumah uncle saya yang punya kolam berenang. When my 10 years old sisters when she was 10, we were together with our family. We went to our relative's house. Who has a pool. Yeah. And there's a pool there. Dan kita bermain rame-rame anak-anak semua di dalam kolam berenang itu. And we play together in that pool. Dan adik saya memang tidak bisa berenang. My sister wasn't able to swim. Tetapi dia memakai ban untuk ikut bermain. But she was wearing a life buoy while swimming. Ya, life rubber ya. Yeah, rubber. Yeah. Ya. Dan kemudian somehow kita main, kita tidak sadar bahwa tiba-tiba adik saya sudah tidak ada. While we were playing, we didn't realize that she wasn't there at all. Dan mama saya waktu kembali cari mana adik saya, mana Cencen, itu adalah nama adik saya, Cencen. Then my mother was panicked and she was looking for her everywhere and she was asking where's Cencen because that's her name. Dan kemudian tidak temukan, kemudian salah satu uncle saya langsung terjun ke dalam kolam renang itu dan menemukan dia di dasar kolam. When we couldn't find her, my uncle just swam down and he was able to find her at the bottom of the pool. Dan waktu diangkat sudah terlambat, sudah biru semua. When we brought her up, it was too late because all her body was blue. Saudara sekalian, waktu saya ceritakan kepada anak-anak ini, mereka sangat-sangat sadar bahwa hidup itu mereka tidak terlalu tua untuk meninggal. Brothers and sisters, when I told these stories, they realized that mereka tidak terlalu muda untuk meninggal. They are not too young to die. Kapanpun, siapapun sebenarnya hidup di dalam dunia yang berdosa ini, kita bisa mengalami penderitaan bahkan kematian. Whoever it is will be able to experience sufferings and could die in this world. Tapi saya mengatakan kepada anak-anak juga. But I also said this to the kids. Dan saya sangat bersyukur karena adik saya itu adalah, saya tahu persis dia sudah ada di dalam Tuhan. I know that that my sister is together with God. Karena saya tahu sekali kita sebenarnya itu meninggalnya adalah hari Minggu ketika kami baru selesai pulang dari sekolah Minggu. We know that it's because we just came back from Sunday school. Dan
setelah adik saya meninggal itu kita baru melihat catatan-catatan buku di dalam buku-bukunya. After she passed away, then we start to look at her notes. Dan di dalam buku-bukunya itu kita menemukan akan puisi-puisi yang dia buat kepada Tuhan. In the notes, we found poets which he wrote to God. Dan dia menyatakan, hidupku saya serahkan kepadamu ya Tuhan. She wrote, my life I give to you, O Lord. Dan saya teringat melihat bagaimana dia sungguh-sungguh adalah anak kecil, umurnya 10 tahun, tapi sungguh-sungguh beriman di dalam Kristus. It reminds me that even though she's only 10 years old, but she has faith in God. Dan itu tentu menjadi kekuatan dan penghiburan khususnya bagi mama saya. It becomes hope and also strengthen our life, including my mother. Pasti ada kesedihan yang berat sekali. There must be a very heavy burden and a heavy sadness. Saya melihat mama saya sekitar 1 tahun, hampir setiap hari itu menangis. I saw my mom every year. In that 1 year, she was crying every day. Tapi di dalam kesedihan itu, bagi saya sendiri refleks ke belakang dan juga bagi mama saya sendiri, itu menjadi penghiburan yang besar kalau Cencen itu adalah anak Tuhan, ada di tangan Tuhan, bersukacita selama-lamanya di dalam juru selamatnya. In that sadness, it also reminds us that Cencen is a very faithful daughter, and she's with God. Karena Kristus telah datang ke dalam dunia. Because Christ has come to the earth. Karena Allah telah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Because God doesn't spare His own Son. Tapi telah menyerahkannya bagi kita. But has given it to us. Bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan atau memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam Dia? How He doesn't give what we need in Him. Biarlah kita mengerti 3 kebenaran ini mendorong kita untuk boleh beriman di dalam Tuhan. Let us understand these 3 truths so that we will be able to strengthen in our faith. Pengajaran tentang penciptaan dan kejatuhan manusia dalam dosa. The teaching about creation and fall. Mengingatkan kita bahwa meskipun penderitaan itu bukan rencana awal Tuhan, even though suffering is not the original plan of God, tetapi penderitaan itu menjadi bagian daripada hidup manusia karena manusia sudah jatuh dalam dosa. But suffering is part of everyday human life because man has fallen sin. Dan kedua adalah di dalam penderitaan ini bukan akhir daripada hidup kita. And secondly, in this suffering, this is not the end of our lives. Karena ketika Kristus datang kedua kali ada penghakiman, dia akan dan ada pembaharuan daripada seluruh ciptaan. Because in Christ's second coming, there will be judgment and there will be restoration. Dia akan membalikkan semua akibat dosa sehingga kita boleh hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan. He will reverse the implication of sin so that we will be able to live together with Him dan forever terakhir, and ever. mengerti akan bagaimana Kristus telah datang ke dalam dunia, menderita dan mati untuk menebus dosa kita. And the final thing is to understand that God has come to the world, suffered and died for us. Membawa kita sadar bahwa segala penderitaan yang kita alami bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. It brings us to the understanding that all the sufferings that we experience is not because God doesn't love us. Dia mengasihi kita sampai yang paling puncaknya, yaitu dengan menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. He loved us to the utmost until He gave His only begotten Son. Dia adalah Tuhan yang peduli dan akan membawa kita kembali kepada Dia sampai selama-lamanya. He is a caring God and He will bring us to Him forever and ever. Lagu yang ketiga yang tadi kita nyanyikan dengan indah menggambarkan poin yang ketiga ini. The song that we sang just now completely draw a good pictures of this whole topic. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, who ever lives and pleads for me. My name is graven on his hands. My name is written on his heart. I know that while in heavens he stands, no tongue can beat me, then departs. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai respons kita akan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Translate. Let us sing. Let us sing this song as a reflections of what we have heard today. Saja kita berdiri bersama-sama. Let us stand. Before the throne
love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can beat me, dance depart. No tongue can beat me, dance depart. Bait kedua, second stanzas. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. The last stanzas. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with my Lord I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Father in heaven, we give thanks to you. Kebenaran yang Kau nyatakan kepada kami di dalam firman-Mu. The truth that you have shared to us in your word. Tuhan, pimpinlah kami anak-anak-Mu God, please guide each and every one of us, your child, untuk Children. memiliki cara berpikir yang tepat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. so that we will be able to have a proper way of thinking as your children. Dan juga karena kebenaran firman-Mu juga menguatkan hati kami dan membangun akan iman kami. Because your word has strengthened our life and also revived our heart. Biarlah kami dalam kesulitan pergumulan kami senantiasa memandang kepada Kristus yang telah disalibkan itu. Even in our difficulties and sufferings, we always look upon your face. Dan Tuhan tolong kami untuk terus setia seperti Kristus yang telah setia sampai mati. God, please let us be faithful, so that just like Christ who has been faithful and died for. Tuhan, pimpin dan kuatkan kami semua yang menghadapi banyak tantangan dan kesulitan yang berbeda-beda. God, please lead each and every one of us who are facing different challenges and sufferings. Menyadari Kau memiliki maksud yang baik bagi anak-anak. We realize that you have a good intention for each and every one of us. Membentuk kami makin juga menjadi serupa dengan Kristus. To shape us so that we will be even more like Christ. Tuhan pimpin dan berkati setiap kami. Please bless each and every one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Amin.